Rasulullah, ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul. Para sahabatku yang budiman, malam ini saya akan mengajak kita untuk berselancar untuk memasuki rahasia kitab suci. Karena bagi saya, setelah saya mendalami berbagai macam kitab suci, ya, berbagai macam keyakinan, dan ternyata saya menemukan bahwa kitab suci adalah peta jalan untuk menuju kota asal kita. Peta jalan untuk mengembalikan diri kita kepada tempat asal kita masing-masing. Oleh karena itu, semoga semesta meridhoi dan kita bisa menemukan jalan itu dalam kehidupan kita yang sekarang. Para sahabat, kalau kita berbicara agama, maka agama itu adalah jalan. Karena agama itu jalan, maka tidak heran kalau agama banyak. Karena jalan itu banyak. Untuk berjalan dari satu titik ke titik yang lain, tentu saja begitu banyak jalan. Oleh karena itu, mereka yang akan bisa mencapai tujuan dari perjalanannya hanya mereka yang tekun di pilihan jalannya masing-masing. Oleh karena itu, saya tidak pernah menyatakan bahwa agama ini, agama itu, ya, ini membanding-bandingkan, apalagi sampai pada titik menyalahkan. Karena bagi saya agama yang terbaik adalah agama yang bisa mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ingin diakui oleh orang lain agama kita yang terbaik, mari kita tunjukkan bahwa hasil kita beragama dengan agama yang kita pilih itu, akhlak kita lebih baik, cara pandang kita lebih baik, cara memperlakukan orang lain lebih baik, cara memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri. Itulah ya pentingnya kita sampai di kesadaran itu. Jadi oleh karena itu, maka silahkan tekun di jalannya masing-masing, di agamanya masing-masing, tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Karena sesungguhnya yang akan sampai di perjalanan itu hanya mereka yang tekun di jalannya masing-masing. Dan mereka yang tekun di jalannya masing-masing, maka dia bisa membaca petunjuk jalan, dia juga memiliki penuntun jalan, maka insya Allah pada titik tertentu dia akan sampai pada tujuan dari perjalanannya. Sebelum saya menyampaikan kajian kita malam ini, maka saya akan memulai dari memahami bahwa agama adalah jalan. Jadi kalau agama adalah jalan, ya sudah, ya kita tidak usah usil dengan jalan yang berbeda. Karena sesungguhnya yang paling penting bagi kita adalah kita tekun di jalan kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan toleransi. Itulah yang disebut dengan kemampuan untuk menghargai dan menerima perbedaan. Dengan demikian, maka negeri kita yang sangat kita cintai ini dengan beragam keyakinan, dengan beragam agama, kalau masing-masing orang tekun di jalannya masing-masing, saya percaya persatuan Indonesia tidak akan bisa digoyahkan. Persatuan Indonesia menjadi milik kita. Oleh karena itu maka leluhur kita ya mengambil ya suatu filosofis ya untuk menyatukan bangsa ini dengan mengambil Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi satu adanya. Itulah sesungguhnya yang diwariskan oleh leluhur kita yang cerdas. Karena leluhur kita sudah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka apa yang diwariskan para leluhur kita hendaknya untuk kita warisi dan kita jaga. Karena bumi ini bukan warisan buat kita, tapi bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Kalau kita bisa menjaga persaudaraan, bisa menjaga persatuan, senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, maka disitulah kita akan menemukan betapa kita bisa merasakan nikmatnya sebuah persatuan. Jadi kalau agama itu jalan, maka setiap jalan pasti punya petunjuk jalan. Oleh karena itu maka petunjuk jalan itu adalah kitab suci. Dan supaya kita tidak salah membaca petunjuk jalan, maka kita harus punya seorang penuntun jalan. Jadi ada jalan, itu agama. Ada petunjuk jalan, itu kitab suci. Makanya setiap agama itu memiliki kitab suci masing-masing. Dan kitab suci itu adalah petunjuk jalan. Oleh karena itu, supaya tidak salah membaca petunjuk jalan, maka kita harus punya seorang penuntun jalan. Nah, untuk mencapai tujuan, tentu saja tidak cukup punya jalan. Tidak cukup punya petunjuk jalan. Tidak cukup punya penuntun jalan. Kita juga harus punya kendaraan.
Maka Allah sudah memberikan kendaraan kepada kita yang sangat hebat. Kendaraan kita adalah tubuh kita sendiri. Tubuh ini kendaraan terhebat yang diberikan semesta kepada kita. Oleh karena itu mereka yang mengerti kalau tubuh ini adalah kendaraan yang luar biasa, maka dia akan menjaga kesehatan tubuh, akan menjaga keseimbangan kelistrikan dan kimiawi tubuh, akan menjaga bahwa tubuh ini harus selalu dalam keadaan stabil, karena tubuh ini adalah kendaraan. Jadi jangan sampai kendaraan ini mogok di tengah jalan sebelum bisa mengantarkan penumpangnya kepada tujuan. Jadi kalau ada jalan, ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan, tentu saja harus ada kendaraan. Nah, kendaraan ini adalah tubuh kita. Kalau ada kendaraan, tentu saja harus ada sopirnya. Sopirnya sudah diberikan oleh semesta, yaitu pikiran kita. Inilah ya, sopir kita. Nah, kalau ada jalan, ada penuntun jalan, ada petunjuk jalan, tentu saja ada kendaraan, ada sopir, harus ada penumpangnya dong. Siapa penumpangnya? Itulah diri sejati kita, itulah jiwa kita, itulah penumpangnya. Oleh karena itu maka penumpang ini harus ditanya oleh supir. Jangan sampai supir ini ugal-ugalan, mengendarai kendaraan sesuka hatinya, menyunggari kendaraan berdasarkan keinginan pribadinya, berdasarkan ambisinya. Itulah pentingnya kita sadar bahwa sebetulnya pikiran bukan diri kita, tapi pikiran itu adalah instrumen yang diberikan semesta kepada kita. Maka saya posisikan pikiran ini sebagai sopir. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita. Itulah sesungguhnya diri sejati kita. Oleh karena itu maka supir harus selalu bertanya kepada penumpang, mau diantarkan kemana? Itulah pentingnya kita mengerti ya, instrumen yang berikan semesta kepada kita. Jadi kalau ada supir, ada penumpang, tentu saja kita pun harus punya bekal. Kita pun harus punya sahabat di perjalanan. Itulah pentingnya kita mengerti semua itu. Saya ulangi lagi. Jadi ada jalan, itulah agama. Ada petunjuk jalan, itulah kitab suci. Ada penuntun jalan, itulah orang-orang yang sudah pandai, yang sudah cerdas menerjemahkan semua simbol-simbol dari petunjuk jalan. Maka orang yang semacam itu, kalau diikuti tidak akan salah. Saya berikan sedikit ilustrasi para sahabat. Kalau misalnya kita mau menyeberang lautan, tiba-tiba ada orang menawarkan kepada kita, mau nggak Bapak Ibu saya antarkan ke seberang lautan sana? Pasti kita akan bertanya, mohon maaf Bapak ini siapa? Oh saya ini adalah seorang pelaut. Dan saya sudah berpengalaman menyampaikan ribuan orang ke seberang sana. Dan saya sudah punya pengalaman. Dan saya sudah tahu lika-liku dalam sebuah perjalanan menyeberang laut ini. Jangan khawatir kepada saya. Banyak orang yang sudah saya selamatkan untuk menyeberang di seberang sana. Pasti kita memiliki keinginan untuk diseberangkan oleh orang itu. Beda lagi, misalnya ada orang menawarkan kepada kita, mau nggak Bapak Ibu saya seberangkan ke lautan sana? Kita tanya, mohon maaf, Bapak ini siapa? Saya ini adalah orang baru. Saya juga baru mencoba perahu ini. Saya juga belum pernah menyeberang ke lautan sana. Cuman katanya di lautan sana ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Pokoknya lautnya indah. Kemudian ditanya, apakah Bapak pernah melihat keindahan laut itu? Belum. Apakah Bapak pernah menyeberangi laut itu? Belum. Dari mana Bapak tahu? Ya, dari apa kata orang, karena orang menyatakan laut itu indah. Sekarang saya bertanya kepada para sahabat semuanya dengan jujur. Kalau kita mau menyeberang lautan, dan yang akan menuntun proses menyeberang itu adalah orang baru, yang baru saja naik perahu dan menyeberang dengan kita. Itu pengalaman pertama dengan kita. Pertanyaan saya, mau nggak kita diantarkan oleh dia? Jawabannya pasti kan kita nggak mau. Kita ragu-ragu. Nah sementara begitu banyak kita, ya mohon maaf ya, saat ini banyak sekali orang yang menawarkan kepada kita, mau nggak pergi ke sana? Oh di sana tuh indah, ada ini, ada itu. Kita tanya, Bapak pernah ke sana apa belum? Oh saya juga belum pernah ke sana, cuman katanya di sana begitu. Lucu kan kita nyebrang lautan yang fisik, ya tahu bahwa orang itu baru pertama kali akan menyeberang bersama dengan kita tidak mau. Tetapi urusan spiritual kadang-kadang kita korbankan. Banyak orang yang menawarkan ini itu
dan kita mau mengikuti mereka, padahal mereka juga belum pernah menyeberang ke sana. Jadi oleh karena itu, maka siapa sesungguhnya penuntun jalan itu? Penuntun jalan itu adalah mereka yang sudah tahu jalan, yang sudah berkali-kali berada di jalan itu, yang sudah tahu lika-liku jalan, yang sudah tahu rahasia jalan, bahkan sudah berkali-kali mengalami perjalanan di jalan itu. Sudah cukup berpengalaman. Makanya kalau kita menitipkan diri kita kepada mereka, pasti kita akan terjaga. Itulah barangkali ilustrasi sedikit dari saya tentang judul kita malam ini. Jadi judul kita malam ini adalah Kitab Suci adalah peta jalan untuk menuju kota asal. Maksud saya yang dimaksud dengan kota asal itu adalah tempat asal kita. Kenapa saya beri nama kota? Karena kota itu identik dengan lampu, identik dengan terang, identik dengan peradaban, identik dengan kemajuan. Makanya Rasulullah SAW pun sebetulnya melakukan hijrah dari kampung ke kota. Jadi kita harus melakukan hijrah dari kampung ke kota. Oleh itu maka saya sebut kota asal, bukan kampung asal. Semoga kita pada saatnya setelah selesai menunaikan tugas kita di alam semesta ini, kita semua bisa kembali ke kampung asal kita masing-masing, ke kota asal kita masing-masing. Itu maksud saya. Jadi ya, kitab suci itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita untuk menuju kota asal kita. Oleh karena itu, supaya tidak salah membaca kitab suci sebagai petunjuk, maka disitulah kita perlu seorang penuntun jalan. Dan penuntun jalan itu tentu saja orang yang sudah berpengalaman berada di jalan itu. Mungkin sudah ribuan kali, mungkin sudah jutaan kali menyeberangi jalan itu, dan dia selamat melewati jalan itu. Dan itulah orang yang layak untuk kita ikuti.